kembali di Hidup Sehat. Dan tadi kita lihat itu buah-buahan lokal yang berkhasiat untuk kesehatan kita. Dan yang paling fenomenal ada Ola Ramlan nih di sini. Tadi udah kita lihat nih ya, bagaimana tips Ola Ramlan untuk menurunkan berat badan. Tapi kita ingin lebih lengkap digalinya nih. Makanya di samping kita sudah ada Dr. Feni Nugraha. Halo Dok, apa kabar? Halo dokter, Mbak Ola. Mbak Ola, ini aku dengar Mbak Ola tuh kan masih diet aja sampai sekarang ya, masih mau ngurusin berat badan, nurunin berat badan maksudnya. Ini kan Mbak Ola kan udah langsing ya, kenapa sih kok masih pengen kurus lagi? Sebenarnya karena mungkin aku targetnya tuh ingin kurus seperti sebelum punya anak gitu. Jadi mungkin targetnya itu. Jadi bukan karena pengen timbangan segini enggak, tapi lebih kayak pengen kayak sebelum punya anak gitu. Tapi ya ternyata dengan timbangan seperti ini udah kata dokter kesayangan aku ini udah kurusan ya dok. Dokter Iya, jangan ketawa aja dong. Iya, Mbak Ola udah kurus. Ini berarti udah tercapai ideal kan? Udah mencapai ideal. Nah, kamu berarti berapa Mbak Ola? Sekarang sih 52. Sebenarnya aku pengen 50. Ya sebelum punya anak soalnya nggak pernah sampai 50. 52? Sekarang Ini 52. ideal dokter? Jadi sebenarnya kalau dihitung dari beratnya 52 dengan tinggi badannya memang termasuk ke kategori berat badan normal. Tapi memang saya udah bilang ke Mbak Ola segini juga sudah cukup seharusnya karena memang sudah kurus banget. Kelihatannya juga udah bagus ya Mbak. Iya dok. Iya. Udah bagus dok. Dokter Haikal udah Bagus dokter. nih Mbak Ola nih. Tapi Mbak Ola, kita semua penasaran nih ya. Apakah ada gangguan kesehatan yang membuat Ola harus diet untuk turun berat badan? Sebenarnya gini, pada saat aku hamil itu pertama kali waktu terakhir aku hamil itu naiknya sampai 25 kilo. Terus kemudian aku pikir karena aku sudah cukup umur, terus kemudian anak ketiga akan lebih lambat turunnya. Ternyata aku mungkin karena ngurus anaknya juga sendiri, terus ASI, jadi selama sebulan itu langsung turun. Makannya tetap makan makanan buat ASI ya, buat anak. Karena selain untuk sehat ibunya, pasti buat anaknya yang paling. Betul. Jadi yang aku fokusin malah ngurusin anak. Jadi bonusnya aku dapat tubuh yang kurus. Iya. Kemudian pandemi kan, akhirnya itu kan kita di rumah aja. Nah naik, jadi pada saat udah mulai balik ke timbangan normal 57 lah waktu itu. Terus pandemik naik sampai 65. Karena rebahan kali ya? Karena jadi kaum rebahan. Makan tidur ya? Makan tidur. Nah di situ akhirnya aku makan sehat, balik lagi nih. Akhirnya bener-bener diet. Selama ini sebenarnya aku nggak suka diet ya, karena aku penyuka makan, suka makan nasi, suka makan ini, pengen ini, martabak, bakso, donat, semuanya lah pokoknya. Akhirnya kenapa dok? Udah nggak apa-apa. Terus kemudian aku pikir ya udah aku harus diet. Disitulah aku mengurangi makan nasi, aku ganti dengan shirataki, mengurangi karbo, mengurangi tepung, mengurangi gula. Jadi benar-benar pola makan sehat selama 2-3 bulan. Itu kepangkas habis semuanya gitu. Ya. Jadi ini dok mengurangi dok, bukan menghilangkan ya. Benar. Jadi membatasi seperti itu dok. Iya, Oke. jadi Nah, kalau dokter, sih untuk Mbak Ola, jadi kan ada kebutuhan kalori tiap orang berbeda-beda ya Betul. dok. Jadi kukurangin itu biasanya kalau diet namanya rendah kalori, itu bisa ngurangin kurang lebih 500 kalori dari kebutuhan gitu. Tapi memang tetap harus memperhatikan komposisi zat gizinya. Jadi jangan ada yang dikurangin, tetap harus seimbang gitu. Jadi tetap dok. mesti ada karbohidrat, ada Benar. protein, ada lemak sehat dok ya, mesti lengkap ya. Nah sama jangan lupa vitamin mineral Nah, dari sayur betul dan dia. buah-buahan itu kadang sering terlupakan gitu. Nah, aku penasaran kan, Mbak Ola nih nurunin berat badan sampai akhirnya sekarang ini berapa lama nih dari awal? 3 bulan sih. 3 kurang bulan? lebih. Jadi memang kan aku tuh penyuka makanan manis atau minuman manis. Jadi 3 hari pertama without sugar itu aku kelayangan banget gitu. Apalagi kan nggak punya makan nasi juga gitu ya. Tapi karena emang udah pengen harus nih, udah terlalu sekel nih gitu. Akhirnya aku lewatin ya sebulan turun sampai 5 kilo. Terus 2 bulan kemudian sampai 8 kilo, jadi agak sedikit, biasanya 5, terus jadi 3 kilo, terus berikutnya jadi nambah lagi 5 kilo lagi gitu. Iya. Jadi ya Ini kan total 13 kilo, akhirnya sekarang Iya. sih aku hanya maintain aja. Iya, ini kan kalau kita denger tuh kayaknya Gampang gampang ya. Tapi nahan laparnya itu susah banget. Aku tuh paling susah banget nahan lapar. Terus udah gitu kayak ngurangi 1 kilo aja susah banget. Tipsnya gimana Mbak Ola? Ya itu dia sih sebenarnya yang paling utama kalau Sebentar Mbak Ola, yang paling utama apa tadi? Jangan dijawab dulu tapi yang paling utamanya apa?
pemirsa, nanti kita akan temukan jawabannya apa. Udah pada nunggu semua di depan layar. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Itu dia tadi kan beberapa artis yang berhasil menurunkan berat badan. Setiap orang pasti punya caranya sendiri. Nah sekarang kita udah ada Mbak Ola Ramlan nih. Mbak Ola, tadi gimana nih Mbak caranya kan selain ngatur pola makan, yang paling utama nahan laparnya itu gimana? Dok minder deket-deket. Yang pasti yang paling utama tuh balik lagi ya, yang paling utama adalah kita harus konsisten dan tahu apa yang target yang kita mau. Nah, kalau udah begitu biasanya kita akan jaga makanan yang kita makan. Begitu juga cemilan atau makanan yang kita makan udah pasti harus makanan yang sehat. Biasanya kalau makanan sehat atau real food gitu ya kita sebutannya, itu akan mengenyangkan dan kita jadi nggak terlalu pengen makan lagi kalau udah kenyang gitu. Kayak apa tuh contohnya misalnya? Kalau misalnya camilan kita yang real food? ya ini misalnya buah-buahan kan ada pisang, ada anggur, bener-bener buah gitu. Terus kemudian ada ayam, bener-bener ayam, jangan ayam yang ada tepungnya, kemudian ada bumbu-bumbu yang lain gitu. Itu ya. Iya gitu, atau enggak makanan-makanan frozen. Bener nggak dok? Iya. Ada yang salah nggak? Dokter jangan ngeliatin Benar, aja benar, dong. benar. Jadi sebenarnya cara kenyang itu kita harus modifikasi makanan. Tadi mungkin yang Mbak Ola jelasin. Jadi gimana caranya? Makanan yang kita pilih itu harus makanan-makanan yang mengenyangkan. Nah seperti apa? Contohnya nih, kalau dari karbohidrat bisa pilih karbo kompleks. Kayak seperti ini ada nasi merah, roti gandum, kentang. Lalu perbanyak konsumsi serat. Misalnya didapat dari buah-buahan, tadi Mbak Ola bilang, sama sayur-sayuran. Kenapa? Karena serat ini bisa memperlambat pengosongan lambung, jadi pasti membuat kita lebih kenyang gitu pada saat diet gitu. Betul, dok. Nah ini juga nih Mbak Ola ya, ini pemirsa penasaran nih. Mbak Ola ini menu sarapannya, makan siangnya, makan malamnya apa nih yang bisa seperti ini badannya nih? Gimana ya? Mau jujur atau mau bohong nih? Jujur dong. Jujur dong. Dokter Feni langsung ngelirik. Langsung ngelirik gitu, awas ya gitu. Enggak, sebenarnya kalau misalnya pada saat aku diet ya, kalau sekarang kan aku sudah sesuai dengan apa yang aku mau, jadi mungkin makanannya tidak se-strict yang awal ya. Jadi pada saat aku diet aku memang bikin telur, putih telurnya gitu. Aku untuk breakfast aku makan putih telur, bikinin omelet tanpa minyak tapi. Kalaupun mau pakai minyak, minyaknya 1 sendok makan aja. Ini berapa banyak Mbak Ola putih telurnya? Boleh pagi? sebanyak mungkin sih, maksudnya semaunya. Kalau aku sih cukup 2. Seperti ini Mbak Ola? Ya kurang lebih bisa. Berarti direbus atau didadar? Ini aku sih kalau aku sih biasa diorak-arik ya, Oh, gitu. oke. Tapi ini bisa juga gitu. Dadar juga boleh. Iya. Tapi pakai garam. Aku kebetulan kalau masak telur mau ceplok apapun itu nggak suka pakai tambahan-tambahan garam gitu. Terus jadi telurnya aja atau pakai roti atau? Iya. Oh telurnya aja. Nah kemudian atau biasanya aku tambahin roti gandum. Roti gandum ya? Nah, Nah, gitu. berapa lembar nih Mbak Ola nih? Kita penasaran. Pada saat diet itu selembar. Selembar? Selembar. Itu Selembar, breakfast. Iya. selembar roti gandum dan putih telur itu kenyang. Lumayan ya dipaksa kenyang ya pokoknya. Kalau mau tahu yang sekarang makan sarapannya. Terus makan siangnya? Makan jadi- siangnya apa nih Mbak Ola? Ya makan siangnya biasanya juga langsung ayam gitu ya, benar-benar ayam yang direbus. Tapi di sini nggak ada ya. Oh tapi Ini di Ada pepes ayam. pepes ya? ada pepes bisa juga. Boleh ya, dok ya? Boleh, Kayak Dok. Boleh, Pepes pepes ya? ayam. pepes ayam, ada tahu tempe. Ini kurang lebih sih makanan Oke. aku. Tapi Kalau sayur karbonya sebenarnya apa Mbak? Karbonya aku pakainya sih sebenarnya shiratake. Jadi nggak terlalu suka nasi merah. Jadi jarang makan karbo pada saat lagi diet gitu. Iya. Tapi sebenarnya yang paling benar ya apa yang kata dokter bilang, kalau bisa pakai nasi merah gitu. Oke. Plus juga kalau aku nggak suka sayuran, Iya. yang lebih baik lagi nih sehat sayur ya dok ya. Kalau malamnya nih Mbak Ola, kita pengen tahu Malamnya? lebih lengkap deh. Malamnya aku biasanya makan buah sih. Buahnya apa nih? Apa nih? Buahnya Durian? pisang. Oh ya benar itu. Oke, Ya, apa ya. Mbak? Pisang biasanya, pisang Iya. gitu. Tapi kadang-kadang aku kan suka nanya sama dokter, dok boleh nggak? Dok boleh ini nggak? Dok boleh itu nggak? Kadang bolehin, kadang nggak bolehin gitu. Oke. Nah, Dokter Feni, bagaimana dengan yang tadi Ola sampaikan? Apakah memang seperti itu? Apakah sudah memenuhi gizi seimbang, Dok? Ya, jadi diet yang bagus itu yang benar kan memang harus diet yang sehat ya. Diet yang sehat itu selain kebutuhan kalorinya terpenuhi selama diet sama gizinya harus seimbang. Pasti untuk karbonya harus terpenuhi. Nah, memang untuk karbo boleh pilihnya nasi merah tuh tadi yang Mbak Ola bilang. Mbak Ola kebetulan dia nggak terlalu suka nasi merah, dia ganti pakai nasi shirataki itu lumayan pilihan juga Tapi selama diet berapa karena banyak Dok porsinya, shirataki-nya itu?
Untuk porsinya sebenarnya shirataki itu cukup rendah ya kalorinya. Dia per 100 gram mungkin sekitar 20-an gitu. Jadi semangkuk aja. Memang semangkok itu cukup ya. Nah, kemudian untuk pemilihan karbonya itu untuk proteinnya mungkin untuk diet saya berikan tinggi protein karena proteinnya cenderung mengenyangkan gitu. Jadi pilihannya tadi jangan digoreng. Jadi mungkin seperti pepes ayam atau dibakar atau panggang atau dibikin sop atau tumis. Nah, mungkin bagi yang nggak suka sayuran, saya biasanya modifikasinya untuk si ayam atau ikannya tumis bareng sama sayuran atau dibikin omelet gitu bareng, diaduk gitu jadi supaya nggak terlalu berasa. Nggak terlalu kerasa sayur. Jadi digabungkan. Nah, sama lemaknya harus yang sehat pasti. Jadi saya biasa anjurin olive oil. Nah, sama yang terakhir jangan lupa vitamin mineralnya harus cukup. Jadi konsumsi sayur harus terpenuhi. Biasanya saya rekomendasi 3 porsi minimal, boleh sampai 4 porsi sama buahnya juga harus cukup. Jadi minimal 2 sampai 3 porsi supaya daya tahan tubuhnya selama diet tetap baik gitu, Dok. Berapa kali makan nih, Dok? Tapi nanti Dok jawabnya kita akan simak jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Ya, kembali di Hidup Sehat. Nah, tadi ini kita membahas tentang buah-buahan, Dok ya. Tadi Dr. Feni bilang konsumsi buah-buahan itu 2 hingga 3 porsi sehari. Berapa kali nih, Dok, konsumsinya? Nah, jadi dalam 1 hari itu rekomendasinya kalau untuk buah itu 2 sampai 3 porsi. Nah, jadi untuk pilih buah dan juga sayur-sayuran, Dok, itu yang bagus itu dalam 1 hari harus yang berwarna-warni. Nah, minimal itu harus mengandung 5 warna dalam 1 hari kombinasi antara sayur dan buah. Nah, warna apa aja? Ada merah, ada orange kuning, ada hijau, ada ungu, ada putih. Itu harus lengkap. Supaya apa? Supaya selama diet yang tadi aku bilang vitamin mineralnya terpenuhi, daya tahan tubuhnya selama diet tetap baik gitu. Jadi nggak gampang sakit sama untuk memenuhi kebutuhan serat, Dok. Iya, setuju. Kalau makan buah 5 buah 5 warna terus dicocol sama bumbu rujak boleh. Bercanda dong, bercanda. Kalau untuk kamu nggak apa-apa. Enak ya. Kalau untuk kamu boleh deh nggak apa-apa. Mbak Ola, Anda kan selain kalau kita harus makan makanan gizi seimbang, terus juga sesuai sama kalori yang masuk, ini kan biasanya harus diimbangi sama olahraga. Olahraga apa sih Mbak Ola yang lakuin buat Saat selama ini diet? kemarin-kemarin sih aku masih Muay Thai boxing, terus kemudian juga yoga, acro yoga. Sebenarnya sih kemarin-kemarin udah booking nih, aku pengen coba pool dance. Lagi pengen coba. Ya, Dok, ya. Coba, siap-siap sakit ya. Ya makanya harus dari atas sampai bawah tuh. Soalnya pengennya tuh kalau misalnya dengan kurus kayak gini, ototnya tuh lean gitu. Aku pengennya nggak mau bulky kan, aku pengennya lean gitu kan. Kalau misalnya pool dance tuh kan ngangkat beban kita dari atas ke bawah tuh semuanya bergerak gitu. Iya. Seperti dokter Haikal kan emang sudah menyarankan seperti itu ya, Dok ya? Betul sekali, Mbak Ola. Nah, Mbak Ola, ini ada tips nggak buat pemirsa di rumah yang mau menjalankan atau sedang menjalankan diet? Apa tipsnya supaya sukses? Ya, yang penting ya itu dia harus tahu target yang diinginkan seperti apa, konsisten dan yang pasti jaga pola makan sesuai dengan gizi seimbang. Jangan sampai kekurangan buah atau sayuran karena sebenarnya makanan yang diciptakan Tuhan itu memang udah pada dasarnya tuh sehat, tapi bagaimana pola hidup manusia yang suka mengcombine itu jadi baik atau enggak buat tubuh gitu. Dokter Feni? Nah, itu kurang lebih sama, udah diwakilkan oleh Mbak Ola. Itu sama, jadi harus sehat dietnya. Jadi nggak boleh diet yang nggak sehat, nggak boleh, jangan sampai kita diet tuh kekurangan zat gizi, itu nggak baik. Betul. Jadi harus kebutuhan kalorinya sesuai selama diet. Jadi jangan lupa ya, kalau mulai diet konsultasi dulu ke dokter gizi. Dan satu lagi kan soalnya saat ini kan kita lagi pandemi kan, jadi daya tahan tubuh kita tuh harus kuat. Jadi makanan yang kita asup itu juga harus baik gitu ya kan, Dok ya? Iya, benar. Iya, dan tetap harus makan sayur ya dokter ya? Iya, harus. Jadi sayur buah itu harus dikonsumsi setiap hari. Makanya sesuai dengan you are what you eat, Dok ya. Jadi tubuh sehat itu lahir dari makanan yang sehat juga. Baik, Dok, makasih untuk informasinya. Mbak Ola juga. Makasih dokter, Mbak Ola makasih ya. Makasih banyak pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan kami pamit, Dr. Haikal. Saya Intan Sawadina, Indonesia Hidup Sehat.